Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Salam Bu Ervin. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bu Ervin? Iya, alhamdulillah ini sedang berbahagia ini ya, karena bisa bertemu dengan Bu Nur ini. Sama Bu. Yeah. Ini Bu Nur kan mau mengadakan coaching ini ya. Iya. Saya di sini nanti berperan sebagai observer, nanti ketika Bu Nur mengadakan coaching dengan Bu Rita ya, nanti saya akan mengamati proses coaching itu. Nah, sebelum Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Rita, untuk pengamatan saya sebelum lanjut ke step by stepnya, saya perlu menyampaikan nih nanti rubrik dari penilaiannya ini nanti ada 3 tahapan ini Bu. Nanti pra coaching yang kita lakukan sekarang, kemudian proses coachingnya, setelah itu pasca coaching. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Rita. Gitu. Bagaimana Bu Nur? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Melaksanakan coaching Ya. dengan Ibu Rita nanti. Dengan Ibu Rita nanti ya. Ya. Baik, dalam proses coaching ini saya harapkan nanti Bu Nur bisa melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, begitu ya, yang sudah Bu Nur pelajari, setelah Bu Nur pahami, gitu ya. Di mana alur tirta itu ada tujuan di awal, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, selain tirta tadi gitu ya, di dalam coaching ini ada yang namanya kompetensi seorang coach begitu ya ketika melakukan coaching. Ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing coach mengungkapkan permasalahan dan mencari solusinya begitu ya. Nah, dari 3 kompetensi tadi, mana nih yang ingin Bu Nur kembangkan, yang pengen Bu Nur saya mengamatinya itu kompetensi yang mana Bu? Iya. Kalau saya sih ya Bu ya, lebih di bagian presence ya Bu ya, karena kan kita harus hadir secara penuh, fokus utama dengan apa yang disampaikan oleh Kuci. Kalau kita kurang fokus kan otomatis ya kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi Kuci dan tentunya dalam juga sulit nanti akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci. Jadi di presence tubuh yang saya ingin di titik penuh gitu Bu, ya, titik fokuskan di presence. Dari hasil coachingnya nanti yang ingin Bu Nur kembangkan itu tentang present ya, atau kehadiran penuh. Baik Bu, menurut Ibu nih saat ini sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam present nih? Sejauh mana gitu ya Bu? Iya. Kalau dari level ya Bu ya, misal level 10 saya masih 6 ini Bu. Jadi masih butuh banyak latihan tentunya Bu, latihan juga referensi dari medsos dan lain-lainnya juga Bu dengan rekan-rekan lainnya begitu Bu. Baik, selanjutnya Bu, pelaksanaan observasi kita ini pasti Bu Nur punya indikator nih ya. Keberhasilan apa yang ingin Bu Nur capai dari hasil coaching nanti dengan Bu Rita? Ya. Selain saya harus juga bisa menjadi coach yang baik dengan presence, kehadiran penuh, tentunya saya berharap Bu Rita sebagai coach mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang ada. Tentunya tugas saya sebagai coach hanya sebatas mengarahkan saja. Jadi coach sebagai yang memiliki masalah juga dari hasil curhatannya mempunyai solusi dari dirinya sendiri gitu Bu. Nantinya itu sih Bu tujuan utamanya ya. Iya.
Berarti nanti mudah-mudahan apa indikator yang ingin Bu Nur capai bisa tercapai. Kemudian dari yang ingin Bu Nur sampaikan tadi, yang ingin saya amati begitu ya, ini juga sudah bisa berjalan dengan baik nantinya. Amin. Baik Bu Nur, disilahkan kalau sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Bu Rita. Oke. Siap Bu, terima kasih banyak Ibu. Iya, Saya akan sama-sama. menghubungi Oke. Bu Rita. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum Bu. Iya. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu Rita? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, saya mau meminta waktu sebentar. Ini saya ingin bercerita sedikit tentang perasaan yang akhir-akhir ini saya rasakan galau ketika waktu di kelas Bu. Sudah. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Rita ceritakan pada saya ini? Iya Bu. Akhir-akhir ini perasaan saya itu merasa kurang enak di dalam kelas Bu. Anak-anak itu sepertinya kurang antusias waktu pembelajaran yang saya sampaikan. Anak-anak itu sepertinya merasa bosan. Terus waktu menyelesaikan tugas, anak-anak itu yang bekerja hanya sebagian seperti itu Ibu. Oh, berarti kurang aktif ya di kelas begitu? Iya Tidak betul Bu, merata. betul. Karena kita waktunya singkat ini kan ya Bu ya. Jadi Iya. menurut Bu Rita itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan dari perbincangan kali ini kita bisa menemukan solusi, Bu. Solusi bagaimana supaya saya bisa mengajak murid-murid saya itu menerima pembelajaran saya itu dengan senang hati dan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, begitu Bu. Menurut Bu Rita nih, hal apa yang membuat murid-murid Bu Rita itu kurang antusias dalam pembelajarannya bersama Bu Rita? Iya Bu, saya sadar Bu, memang keseharian saya dalam mengajar itu mungkin pakai metode yang lama ya Bu. Saya itu hanya menjelaskan, bercerita begitu tanpa melibatkan anak-anak. Jadi saya dalam materi itu saya saja yang bercerita di depan kelas seperti itu Bu. Jadi anak-anak mungkin dalam saya menjelaskan merasa mengantuk atau bosan gitu Bu ya. Hanya saya saja yang aktif. Jadi anak-anak ini kurang saya beri kesempatan Bu dalam apa ya, untuk berpendapat, terus dalam kegiatan pembelajaran juga lebih dominan saya yang mendominasi pembelajaran ini Bu. Oh begitu ya. Baik, menurut Ibu Rita nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Tentunya kan setelah melewati beberapa waktu ini ya, pastinya kan sudah ada nih, sudah menemukan nih, oh saya pernah begini nih, mungkin karena mungkin lupa atau apa. Kira-kira menurut Bu Rita itu apa? Iya, saya menginginkan ini pembelajaran ini lebih aktif Bu. Anak-anak itu bisa berperan aktif. Saya memberi pertanyaan, anak-anak itu menjawab. Kita melakukan percobaan, anak-anak bekerja, melakukan kerjasama yang baik. Terus dalam pembelajaran itu anak-anak bisa antusias sekali dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari ini Bu. Wah benar, saya juga sependapat nih dengan Bu Rita ya. Lalu menurut Bu Rita itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Rita itu merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran itu? Iya Bu, sebenarnya saya ingin anak-anak itu berperan aktif ya Bu. Pembelajaran itu berpusat pada murid lah seperti itu. Jadi murid-murid itu berperan aktif dalam pembelajaran. Dan saya sadar kemarin-kemarin itu saya kurang memberikan ice breaking yang bisa membuat anak-anak itu lebih senang dalam pembelajaran. Karena anak-anak SD itu kan sukanya aktif bergerak, belajar sambil bermain begitu ya Bu. Jadi mungkin ice breaking ini nanti bisa saya berikan, dan juga mungkin games-games dalam pembelajaran seperti tebak kata atau ya tebak-tebakan gitulah Bu. Iya. Lalu
di sana ada ice breaking ya Bu ya, dan Ya. game-game, intinya permainan yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran tersebut gitu ya Bu. Ya. Lalu mengenai tugas Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Ibu kurang antusias nih dalam pengumpulan tugasnya? Iya Bu, saya sadar ya Bu, bahwa tugas yang saya berikan selama ini mungkin terlalu banyak. Dan selain itu, mereka itu tidak saya beri apa ya Bu, namanya sumber belajar yang beragam. Hanya berdasarkan buku-buku yang mereka pegang saja. Jadi mereka merasa kurang bersemangat mungkin Bu mengerjakan tugasnya ya. Begitu Ibu. Kalau boleh tahu, sebelumnya kan Ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelasnya Bu? Iya Bu, selama ini saya hanya menggunakan buku teks, buku materi yang dipegang murid saja Bu. Sumber Yang dari belajarnya sekolah, hanya itu ya, Bu? iya. Mungkin ada sumber belajar lain Bu selain buku? Iya, kalau saya pikir untuk saat ini sumber belajar itu banyak, Bu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan mencari video-video pembelajaran di YouTube seperti itu, Bu, untuk lebih menarik anak-anak ya dalam menerima pembelajaran diri saya. Selain tayangan-tayangan yang beragam, seperti contoh video, seperti itu Ibu. Jadi saya akan berusaha untuk mencari referensi di YouTube supaya anak-anak itu bisa lebih antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga mungkin saya akan belajar dengan pembelajaran interaktif Bu, seperti quizzes ya, dan Canva, mungkin pembelajaran lewat Canva, di mana di Canva itu banyak beragam apa ya Bu, template-template yang menarik buat anak-anak begitu Bu ya. Betul sekali Bu. Jadi dari medsos sudah bisa ini ya kita ambil sumber belajar di sana. Betul itu. Dan saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan buat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya Bu, semoga bisa. Ya. Jadi sekarang apa nih rencananya Bu Rita untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, untuk selanjutnya mungkin yaitu tadi saya akan mencari referensi dengan mencari video pembelajaran lewat YouTube, membuat pembelajaran media melalui Canva. Saya akan juga berusaha untuk membuat quizzes buat murid-murid saya supaya pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan lebih beragam seperti itu Bu. Bagus sekali rencananya Bu Rita ya, mudah-mudahan berhasil. Kemudian apa nih komitmennya Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, komitmen saya itu saya akan menggunakan banyak sumber belajar ya Bu untuk memberikan materi kepada murid-murid saya. Yang seperti yang kurikulum yang sekarang kita jalani yaitu kurikulum Merdeka Belajar ya Bu. Jadi saya akan membuat murid-murid saya itu merasa senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya unsur paksaan, dan pembelajaran itu berpusat pada murid, di mana murid itu lebih aktif berperan serta dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Wah, bagus sekali Bu Rita. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya. Ya Bu, amin. Baiklah Ibu, mungkin saya kali ini sudah merasakan lega karena perbincangan kali ini Bu. Jadi saya merasa curahan yang di dalam hati sudah saya limpahkan ke Bu Nur. Jadi saya bisa menemukan solusi untuk apa yang selama ini membuat murid-murid saya itu merasa bosan di kelas. Bu, terima kasih banyak. Semoga sharing-sharing ini kita bisa selalu menjadi guru teladan bagi murid-murid kita dan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, amin. Baik Bu, karena waktunya memang sudah mepet sekali ya. Saya juga merasa senang Bu Rita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Inti dari percakapan kita ini sudah berbobot berarti ya Bu ya. Iya, terima kasih. Tetap semangat ya Bu untuk membimbing siswanya, dan juga semoga
siswa-siswa kita semua tentunya ya akan menjadi generasi penerus bangsa Amin. yang berbahagia dan tentunya yang memiliki akhlak yang mulia. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dari pelaksanaan tadi nih kan kita sudah masuk di tahap akhir gitu ya, tahap pasca observasi. Ada beberapa hal nih Bu Nur yang ingin saya tanyakan ke Bu Nur terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Tadi sudah melaksanakan coaching, menurut Bu Nur nih apa hasil yang Bu Nur peroleh dari percakapan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu ya. Hasilnya baik sih Bu, karena Bu Rita sebagai coach saya ya sudah menemukan nih solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu. Iya, alhamdulillah. Tadi sudah saya lihat yang dibahas Bu Rita dan Bu Nur terkait dengan permasalahan yang ada. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan bahwa yang ingin diamati itu ada ketercapaian present ya, kehadiran penuh terhadap coaching ketika melakukan coaching. Nah, menurut Bu Nur nih, apa sudah tercapai? Iya, yang pengen saya amati tadi keinginan Bu Nur itu. Nah, menurut Bu Nur nih sudah tercapai atau belum? Baik Bu. Jadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi presence tadi ya Bu ya, kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah berupaya fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya Ibu Rita ya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang diberikan oleh coach saya juga menetap coach saya Ibu Rita dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Nah, dari hal tersebut kesimpulan saya sendiri nih ya Bu ya, insya Allah sudah sedikit tercapai. Kalau sebelumnya di sebelum observasi saya menyampaikan rating ya Bu dari 10 6, mungkin saya sudah melakukan coaching, saya bisa meningkatkan sedikit nih Bu dari 6 ke 7,5 atau 8 begitu. Jadi Bu, ada peningkatan gitu ya. Sedikit ya. Bu. Gitu, Bu. Yang penting berkelanjutan ya. Pasti kita nanti dari beberapa coaching yang kita lakukan sedikit demi sedikit kita bisa menaikkan grade begitu ya. Kalau dari pengamatan saya nih ya Bu Nur, benar yang dikatakan Bu Nur tadi, Bu Nur sudah bisa melaksanakan kompetensi kehadiran penuh terhadap coaching, sudah menatap tadi gitu ya, sudah menatap kehadiran penuh, tidak melakukan aktivitas lain. Selain itu juga Bu Nur aktif mendengarkan curhatan coaching gitu ya, sampai kemudian Bu Nur bisa mengajak coaching untuk menemukan persoalan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nur sampaikan gitu ya. Nah, menurut saya sih kegiatan yang Bu Nur lakukan, coaching tadi berjalan dengan bagus, berjalan dengan baik dan sudah memenuhi kompetensi yang tentu Bu Nur inginkan tadi gitu ya. Terima kasih banyak Bu sudah menyampaikan penilaian atas hasil observasi coaching kami. Iya, sama-sama Bu Nur. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita bisa berlanjut begitu ya. Nah, berikutnya Bu Nur, dan setelah kegiatan coaching ini nih, kira-kira rencana Bu Nur ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur kembangkan dari Bu Nur sendiri? Sebelumnya kan di presence ya Bu ya, saya juga sudah mulai menerapkan tadi. Untuk berikutnya ini Bu, kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan lagi nih ya, di memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Soalnya kepada coach saya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu harapannya coach saya tuh bisa terdorong untuk menemukan ide-ide dari pemecahan masalah yang dihadapi begitu Bu. Iya, jadi memang ketika kita ingin menggali masalah, mengidentifikasi, perlu pertanyaan-pertanyaan yang bobot, dan ini bisa kita peroleh dengan cara terus-menerus berlatih, begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang ingin Bu Nur capai, ya mudah-mudahan bisa tercapai dengan sering belajar, sering
mengadakan coaching, berkolaborasi dengan mungkin kepala sekolah, dengan teman sejawat gitu ya untuk melakukan latihan coaching ini gitu. Baik Bu Nur, tadi Bu Nur rencananya kan ingin ini ya melanjutkan ya ingin mengembangkan kompetensi tadi gitu ya, ingin mengembangkan kompetensi bertanya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi itu, Ibu khususnya mengembangkan kompetensi apa tadi? Pertanyaan berbobot gitu ya. Iya. Apa nih kira-kira yang ingin Bu Nur lakukan supaya bisa selain yang tadi saya sebutkan kita belajar Iya. berlatih begitu ya. Langkah-langkahnya ya Bu ya. Iya. Yang pertama nih refleksi diri dulu Bu. Saya harus tahu nih kekurangannya saya tuh apa gitu ya Bu ya. Dan juga ketika saya sudah mengetahui kekurangan saya apa, harusnya saya bisa memperbaiki nih dengan melakukan, termasuk sarannya dari Ibu Ervin tadi ya, sering melakukan coaching, mencari referensi, dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun teman sejawat. Jadi mungkin itu Bu, cara saya untuk mengembangkan potensi di pertanyaan berbobot, mencari referensi di medsos tentunya, sering berkolaborasi dengan teman dan rekan sejawat, juga kepala sekolah, dan tentunya yang paling utama ini refleksi diri dulu saya Bu. Kurangnya saya di apa mungkin saya kurangnya di apa saya ketika menghadapi di area ramai atau gimana. Jadi saya kan harus tahu Bu. Jadi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sih Bu langkah-langkah yang saya akan lakukan ke depannya insya Allah. Iya. Dari langkah-langkah yang Bu Nur sebutkan tadi, nih kira-kira kapan nih Bu Nur mau melaksanakannya? Saya akan melaksanakan rencana tersebut ya Bu, secepatnya. Terus ini Bu, saya juga rencananya nih ya, kan sekarang itu banyak pelatihan-pelatihan via online Bu. Betul. Saya mungkin akan mengambil sisi di mana kegiatan pelatihan secara online itu di public speaking Bu. Jadi mungkin dengan public speaking itu saya bisa lebih fokus, lebih bisa mengembangkan kata-kata saya dalam mengarahkan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi itu Bu, public speaking di via online dulu pelatihan gitu. Iya, baik. Mudah-mudahan ada penyelenggaranya ini. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Nur lakukan tadi dengan coaching, begitu ya, kita melakukan coaching, kemudian rencana yang sudah disusun setelah pelaksanaan coaching ini, gitu ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa mengupgrade diri kita supaya kita bisa naik level nih begitu ya. Baik, terima kasih Bu Nur sudah melakukan coaching, sudah berbincang-bincang dengan saya sudah mengamati, ternyata memang dari pengamatan saya Bu Nur sudah melakukan coaching dengan baik. Baik Bu Nur, terima kasih sekali lagi. Bu Rita, terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.